Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, semoga kalian sehat selalu dan menjaga kesehatan ya. Dan selalu ingat patuhi protokol kesehatan. Kalau keluar rumah harus pakai masker, cuci tangan dengan air mengalir, dan jangan lupa selalu berdoa. Semoga kita semua sehat selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak. Kemarin saya beri video terus mempelajari dan mengerjakan tema 6 subtema 1 PP1 yaitu tentang suhu dan kalor. Di PP1 kalian sudah mengerjakan dan sudah mengamati penjelasan sesuai dengan video. Di mana di situ ada sumber-sumber energi panas ya. Ada yang berasal dari angin, ada yang berasal dari matahari, ada yang berasal dari kompor sesuai dengan gambar. Nah, kali ini saya akan menjelaskan langsung ke PB2 langsung ya. Karena kemarin sudah di PB satunya sudah ya. Sudah dikerjakan semua, alhamdulillah. Nah, kita menuju ke PB2. Nah, coba anak-anak bukunya dibuka ya, halaman 10. Halaman 10 di situ kita mempelajari di PB2. Nah, kita awali pembelajaran dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya anak-anak, kita mulai ya. Lihat gambar di sini. Ada dua gambar. Gambar apakah itu? Tepat sekali yang pertama ini gambar apa anak-anak? Teh hangat, betul. Teh panas ya. Yang kedua adalah es jeruk. Tepat sekali. Enak sekali ini kalau dingin-dingin, hujan-hujan, minum teh hangat. Pertanyaannya bukan itu, sudah kalian amati di situ ada gambar minuman. Ayo didiskusikan. Di sini ada bacaan. Sore itu Ayah Siti sedang membaca koran. Membaca koran ya. Koran termasuk media apa, Nana? Media kan ada media cetak dan media elektronik. Kalau koran berarti termasuk media cetak. Di sampingnya Ibu Siti pun sedang membaca sebuah majalah. Siti pun tak ketinggalan dengan bukunya. Ia asik membaca. Lah, ini anak penting sekali ya. Ini adalah literasi, budaya literasi. Kalian harus sering meniru seperti keluarganya ya, Siti ini. Dari ayahnya, ibunya, sampai Siti pun suka membaca. Siti pun tak ketinggalan dengan bukunya. Ia asik membaca. Mereka memanfaatkan media cetak untuk mendapatkan informasi. Ya, untuk mendapatkan ilmu, informasi kita harus membaca. Di meja tamu tampak segelas teh panas yang masih mengepul untuk ayah. Ada juga es jeruk kesukaan Siti. Itu kan tadi ada dua minuman ya. Yang satu adalah teh panas, yang satunya adalah es jeruk kesukaan Siti. Lah, pertanyaannya gini, pernahkah kamu membuat teh panas atau es jeruk? Saya yakin kamu semuanya pasti pernah membuat sekali es jeruk ya. Menurut kamu, apa saja yang diperlukan untuk membuat segelas teh? Nek gawe teh panas, gawe apa wae yo. Apa yang kamu perlukan untuk membuat segelas es jeruk? Kalau es jeruk apa saja? Ya, tepat sekali. Untuk membuat segelas teh panas, kamu memerlukan beberapa sendok daun teh dan air panas. Pak, saya tidak memerlukan daun teh, tetapi sekarang lebih mudah menggunakan ini ada teh jeruk celup. Iya, enak gampang sekali, tinggal air panas, teh celup dan ditambah gula. Ya, itu mempermudah. Sedangkan untuk membuat es jeruk, kamu memerlukan sari jeruk, air dan es batu. Bisa saja langsung jeruknya diperas ya dengan air dan es batu. Ingat, bagaimana kamu dapat menentukan bahwa air teh itu terasa panas? Piye cah kok ngerti teh itu panas? Tahu es jeruk itu terasa dingin. Bagaimana caranya? Tepat sekali, paling mudah ya dipegang, Pak. Iya, betul. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kamu sering mengukur suhu dengan sentuhan telapak tangan. Koyok-koyok gini kamu pegang. Ternyata ini panas. Oh, ini dingin.
kesimpulan awal kadang-kadang mengatakan bahwa indera peraba itu bisa mengukur suhu. Ternyata tidak. Indera peraba akan mengirimkan informasi ke otak untuk memberitahu bahwa suatu itu terasa panas atau dingin. Hanya mengirimkan ke otak, ini panas atau ini dingin. Nah, betulkah indera peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur suatu benda? Betul nggak? Indera peraba di telapak tangan ini tidak dapat digunakan untuk mengukur suatu suhu suatu benda. Dapatkah kamu menentukan dengan tepat perbedaan suhu antara dua benda dengan menggunakan indera peraba pada telapak tangan? Kira-kira ngerti nggak perbedaan suhu antara dua benda dengan menggunakan indera peraba pada telapak tangan? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, maka kita harus membaca untuk mengetahui beberapa informasi yang tepat sebelum membahas yang di atas. Indera itu bisa mengukur suhu enggak? Atau mungkin bisa mengetahui suhu ini dinginnya berapa derajat dan lain sebagainya. Ini kita baca sedikit ya. Kita bahas perbedaan suhu dan panas. Ternyata suhu dan panas itu berbeda. Ingat ya, suhu dan panas itu berbeda. Indera peraba seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda. Ingat, telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat berapa derajat panas dan dingin suatu benda. Kamu hanya bisa menentukan apa? Panas atau dingin. Tapi berapa derajat kita tidak tahu. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Coba ini ada. Pernahkah kamu pergi berkemah ke daerah pegunungan? Mungkin ada yang pernah ke Bromo ya? Ya, mungkin. Kalau saya sering ke pegunungan ini dengan anak saya kemarin juga pernah. Ketika malam hari saat kamu berkemah di daerah pegunungan, kamu akan merasakan bahwa cuaca di sekitarmu terasa dingin sehingga kamu memerlukan jaket tebal untuk menghangatkan tubuhmu. Malam itu dingin sekali. Saya pun sangat memerlukan yang namanya jaket tebal karena sudah tidak terbiasa dengan hawa pegunungan. Lain halnya beda anak-anak dengan penduduk yang tinggal di daerah tinggi seperti daerah pegunungan. Seperti suku Tengger itu yang tinggal di daerah Bromo, daerah pegunungan. Mereka tidak terlalu merasakan hawa dingin karena mereka sudah terbiasa dengan hawa dingin yang ada di pegunungan. Ya, oleh sebab itu, kamu tarik kesimpulan membuktikan bahwa indera peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Beda-beda, maka tidak bisa mengukur suhunya itu berapa dengan menggunakan indera kita. Kita hanya bisa mengukur apa? Mengetahui panas atau dingin. Nah, dalam ilmu pengetahuan alam untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu benda digunakan suatu besaran yang disebut dengan suhu atau temperatur. Ya, ini saya ulangi lagi. Pengetahuan alam, ilmu pengetahuan alam untuk menyatakan tingkat panas dinginnya, tingkat panas atau dinginnya suatu keadaan itu digunakan suatu besaran. Besaran yang disebut dengan suhu atau temperatur. Nah, panas sendiri atau yang disebut dengan kalor, apa panas itu? Kalor benar. Dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Loh, beda kan anak-anak? Suhu dan panas itu berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Energi panas bisa diterima, tapi bisa dilepaskan. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, ya wesi dipanasno diopo, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Ya, karena merambat, ya rambatan yang sesuai dengan PP1 kemarin, energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya meningkat. Nek panas, maka suhunya meningkat. Ya, ini. Ketika batang logam menjadi dingin, suhunya juga menurun. Ketika didinginkan, dicelupkan dalam air, maka suhunya akan menurun. Nah, suhu besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suatu suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda.
Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Yang biasanya dilambangkan ini ya ada 0 di atas dan C besar. Ingat ya, C besar itu derajat bacanya derajat. Ini kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri biasanya kita tahu menggunakan satuannya adalah Fahrenheit. Karena satuan ini, suhu ini ternyata ditemukan dua orang yang berbeda. Nanti kita jelaskan lagi. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Ini anak kecil panas ya. Dipakai yang namanya apa? Pengukur suhu namanya termometer. Satuan panas dinyatakan dalam kalori. Kalau panas beda. Satuannya adalah kalori. Dan diukur dengan kalori meter. Nah, itu adalah sedikit bacaan pengetahuan tentang apa? Perbedaan suhu dan panas. Nah, setelah kalian membaca, bisa diulang lagi nanti di buku bacaannya. Kamu jawablah di buku tulis kamu, ditulis di buku tulis. Nanti Sabtu bisa dikumpulkan semuanya. 1. Apa judul bacaan di atas? Mudah dong. Judulnya apa? Nomor 2. Tuliskanlah kata-kata kunci pada setiap paragraf di atas. Kata kunci itu kata-kata yang penting. Jadi di situ ada 3 paragraf ya, saya ulangi di atas. Ada 3 paragraf. Indra peraba paragraf 1, hal tersebut dan seterusnya paragraf 2, panas atau kalor adalah paragraf 3. Lah, kata-kata penting yang ada di paragraf 1 itu apa saja? Sama tulis. Tulis saja kata, ingat bukan kalimat, apa? Kata. Seperti indra peraba ini jadikan 2 kata ya, indra peraba. Ini mungkin salah satu apa? Kata penting. Mungkin lagi kamu kata pentingnya adalah apa ya? Telapak tangan mungkin. Atau mungkin kamu tulis panas dan lain sebagainya. Nah, menurut kamu kata-kata pentingnya apa? Kita sampai tulis saja. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, sampai tulis semuanya. Oke, setelah ditulis semuanya kata-kata itu, buatlah sebuah pertanyaan dengan menggunakan kata kunci itu. Contoh tadi indra peraba tadi ya saya contohkan satu. Maka kamu buat kalimat tanya menggunakan indra peraba. Apakah indra peraba dapat mengukur suhu suatu benda? Nah, hanya buat kalimat tanya seperti itu. Semakin kamu membuat mencari kata kunci di suatu paragraf, maka di sini juga harus sesuai pertanyaannya juga harus sebanyak itu. Nomor 4, buatlah paling sedikit 2 pertanyaan tentang bacaan yang ingin sekali kamu ketahui lebih dalam. Jadi, kalau ini membuat pertanyaan yang sampean kepingin tahu apa lebih lanjut tentang suhu dan panas. Tetapi beda dengan bukan di bacaan, tapi tidak ada di bacaan, tapi kamu kepingin tahu isinya tentang suhu lebih lanjut lah tentang suhu dan nah, setelah ini nomor 4. Nomor 5, buat kesimpulan. Setelah membaca, kamu tahu bacaannya itu bagaimana, sampai tulis kesimpulannya. Ya, dalam satu paragraf, 2 atau 3 kalimat di kesimpulan tersebut. Dilanjutkan yang B, ini pertanyaan tersurat. Apa yang kamu ketahui tentang panas? Panas itu apa tuh? Sesuai dengan ingat ya. Apa yang dimaksud dengan suhu? Beda kan? Nek panas itu apa? Nek suhu itu apa? Nomor 3, ceritakanlah sebuah peristiwa yang kamu alami yang dapat menjelaskan perbedaan antara suhu dan panas. Mungkin kamu punya pengalaman, terus sehingga kamu tahu, oh iki loh bedanya suhu, oh inilah bedanya panas. Peristiwa apa? Contoh, kamu tahu apa namanya? Kita sakit. Saya sakit, setelah diraba dengan indera raba, oh ini panas, badannya panas. Akhirnya kepengen tahu suhunya, pakai termometer, pakailah di mulut kita. Didiamkan sebentar, ternyata tahu, oh perbedaannya suhu dan panas itu seperti itu. Dengan kejadiannya apa? Ketika itu ada keluarga kita yang sakit. Selanjutnya, berdasarkan pemahaman kamu terhadap bacaan di atas, lengkapi bedone opo wae tulis. Panas iku opo, bedone dengan suhu itu apa? Sampai mungkin 3 kali. Karena anak itu adalah
perbedaan antara panas dan suhu. Kita lanjutkan dari selanjutnya, tulislah kesimpulan tentang panas dan suhu dengan menggunakan kata-kata kamu sendiri berdasarkan kegiatan pembelajaran di atas. Jadi kamu tulis yang kamu tahu tentang pelajaran tadi. Ya, oke. Setelah itu kita akan ada praktek sedikit ya. Setelah itu kita tahu tentang perbedaan panas dan suhu. Ini ada prakteknya, yaitu kamu tahu koran atau surat kabar merupakan salah satu media cetak paling lama yang dikenal diciptakan oleh manusia. Surat kabar memiliki banyak informasi yang disediakan untuk pembaca. Salah satunya informasi di dalam surat kabar adalah iklan. Masih ingat ya iklan? Ya betul, iklan adalah menawarkan sesuatu sehingga seorang itu tertarik untuk membeli atau menggunakan jasa tersebut. Bersama dengan teman sebangkumu, ini kejadian pribadi saja, gunakanlah surat kabar untuk mencari gambar-gambar yang sering digunakan di keluarga kamu. Jadi, saya tidak batasi harus mencari surat kabar koran, tetapi bisa dicari di Google atau internet tentang barang-barang yang sering digunakan keluargamu. Barang tersebut adalah barang-barang yang menggunakan sumber energi panas. Ingat, yang menggunakan apa? Sumber energi panas. Bisa berupa sumber listrik, bisa sumber panas lainnya seperti baterai. Gambar-gambar tersebut kamu potong. Terus nanti biasanya pada iklan itu ya. Terus nanti kamu carilah paling sedikit 5 buah gambar yang menggunakan sumber energi panas. Jelaskan kegunaan barang tersebut dan sumber energi yang digunakan. Satu contoh adalah gambar apa yang apa namanya menggunakan energi panas. Ya, kita setrika. Gambar setrika kamu potong, kamu tempel di buku kamu, terus kamu jelaskan kegunaannya itu apa. Nah, setelah itu sumbernya dari mana? Setrika sendiri kan ada sumber dari panasnya dari listrik, ada juga yang kalau setrika lama itu menggunakan apa? Nah, sumber energi dari apa? Ya, kayu-kayu yang sudah dibakar biasanya dimasukkan atau yang disebut dengan arang. Ya, itu kalau yang lama. Ini sedikit pengetahuan tadi saya katakan ada suhu itu ada yang pakai Fahrenheit, ada yang pakai Celsius. Ternyata itu termometer pertama kali dibuat tahun 1592 oleh seorang ilmuwan Italia bernama Galileo Galilei yang menggunakan udara dan panas. Pada tahun 1714, ilmuwan Jerman bernama Daniel Gabriel Fahrenheit membuat termometer yang berisi air raksa. Nah, saya katakan kalau di Eropa, di Amerika dan lain sebagainya, kita tidak menggunakan di sana tidak menggunakan derajat Celcius untuk mengukur suatu benda, yaitu menggunakan Fahrenheit. Ternyata penemunya juga berbeda, yaitu kalau Fahrenheit ditemukan oleh ilmuwan Jerman yang bernama Daniel Gabriel Fahrenheit, yang kalau Celsius ditemukan oleh ilmuwan Swedia bernama Andreas Celsius. Ya, ini digunakan di Indonesia. Biasanya itu menggunakan apa namanya ukuran 0 sampai 100 derajat. Oke, anak-anak, itu hanya pengetahuan sedikit. Nah, ini prakteknya anak-anak. Nanti praktek ini kamu praktekkan langsung di video. Jadi mungkin kamu 2 anak atau 3 anak, satu saja boleh, tetapi masing-masing anak memvideo atau mempraktekkan hal ini. Apa yang harus dipraktekkan? Ayo mencoba ini ya di video. Pada awalnya, termometer menggunakan air untuk mengukur suhu benda, seperti yang dilakukan Galileo Galilei. Untuk mengetahui lebih dalam tentang cara kerja termometer air, mari lakukan percobaan sederhana secara berkelompok. Tapi ini satu-satu aja nanti di apa namanya di video ya. Siapkan alat-alat ini. Alatnya mudah-mudahan anak-anak. 1 air, 2 pewarna makanan. Warnanya apa saja Pak? Terserah, merah, biru, kuning, terserah. Biasanya yang lebih mudah adalah merah. Botol kecil, sedotan bening, lilin, lilin mainan atau plastisin. Paling enak pakai plastisin. Tanah liat juga nggak apa-apa. Karena salah satu saja ya ini, yang dan kain hangat. Ingat kain hangat. Jadi setelah direndam di air panas. Langkah percobaannya apa? 1, tuangkan air biasa ya ini
Air dingin tadi ditaruh di apa? Di botol. Nah, botolnya itu airnya ditaruh di botol, apa namanya? Beri tetes pewarna, kasih pewarna. Warnanya terserah. Setelah itu ingat ya, separuh saja. Separuh saja. Setelah itu kamu tandai dengan apa namanya? Spidol di botolnya. Sampai mana? Apa namanya? Ketinggiannya. Yang kedua, masukkan sedotan. Sedotan nanti kamu masukkan di permukaan air dalam botol. Permukaannya saja ya, jangan sampai menempel ke bawah, ke permukaan saja. Ya, permukaan. Kami menempel ke airnya. 4, lah ini gunanya plastisnya. Tutup dengan rapat sekeliling ujung lubang leher. Di atasnya ini kamu tutup dengan plastisin atau tanah liat terserah. Sehingga tidak ada udara yang bisa masuk ke dalam botol. Oke. Setelah itu yang kelima adalah tempelkan kain hangat. Kain hangat itu sampai tempel ke dalam apa namanya botol tersebut. Perhatikan. 6. Tandai dengan spidol batas permukaan air di dalam botol setelah botol ditempel ke kain. Nah, maksudnya ini nanti airnya ini akan naik ke atas apa namanya sedotan apa tidak, atau mungkin malah menurun. Ya, jadi kamu tempel kain hangat itu, nanti airnya ini naik atau tidak. Kalau naik, maka kamu tandai naik seberapa. Nah, setelah itu, setelah selesai, dipraktekkan di video, setelah selesai kamu kerjakan ini. Mengapa air dalam botol dapat naik? Kenapa botol naik? Jelaskan. Kalau itu naik, kalau turun bagaimana? Nomor 2, adakah peristiwa perpindahan panas pada percobaan tersebut? Ada nggak perbedaan panas dari percobaan itu? Dan tahu pasti yang di dalam kan dingin, yang di luar pakai apa tadi? Ya betul, pakai handuk atau kain hangat ya, kan pasti akan ada perbedaan masing itu. 3, kesimpulan apakah yang kamu dapatkan dari kegiatan itu? Kesimpulannya bagaimana? Kalau ingin mengukur suatu suhu, atau mungkin bagaimana kamu cari sendiri. Itu untuk PB2 cukup sampai halaman 16 saja dulu. Karena untuk halaman 17 dan seterusnya kamu bisa pelajari sendiri tentang musik gamelan. Tangga nada itu apa, gamelan itu apa dan lain sebagainya. Cukup kamu kerjakan saja sebisa kamu. Ini ada lagunya Jublak-Jublak Song. Dan yang kedua Gundul Pacul, ini yang paling mudah. Gundul pacul cul, kelelengan nyunggi wakul-kul. Nah, ini adalah lagu-lagu dan beberapa perbedaan lagu Jublak Suweng asalnya dari mana, lagu Gundul Pacul dari mana, dan seterusnya. Ya, anak-anak PB2 dikerjakan sampai selesai, tetapi yang saya jelaskan hanya untuk kalornya saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ya melalui WA. Dan ingat selalu jaga kesehatan. Kalau keluar rumah harus ikuti protokol kesehatan. Selalu bermasker. Dan ingat tugas kamu sudah ada 2, PP1 dan 2 ya. Itu ditulis di buku semuanya, besok Sabtu dikumpulkan. Insya Allah setelah mengumpulkan besok Sabtu, kalau ada waktu akan saya share, kita akan pertemuan secara Zoom meeting. Kita Zoom meetingnya hanya mungkin 1 minggu sekali saja. Jadi tidak perlu sesering karena memerlukan paketan yang banyak. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.